Ya pemirsa, hari ini masyarakat investor di tanah air akan menantikan dua pengumuman penting yang akan mempengaruhi pergerakan pasar modal. Kedua hal tersebut adalah rilis data inflasi bulan Juli 2021 dan kepastian perpanjangan PPKM level 4. Hari ini Senin 2 Agustus 2021, masyarakat investor di tanah air tengah menantikan sejumlah pengumuman dari pemerintah. Pengumuman tersebut adalah rilis data inflasi bulan Juli 2021 yang akan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik dan kepastian mengenai kelanjutan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Adapun mengenai inflasi di bulan Juli, Bank Indonesia sudah menyatakan inflasi masih berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada Minggu ke-5 Juli 2021, perkembangan harga pada Juli relatif terkendali dan diperkirakan terjadi inflasi sebesar 0,01% secara bulanan atau month on month. Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono seperti dikutip media mengatakan, perkiraan inflasi Juli 2021 secara tahun kalender atau year to date sebesar 0,75%, sedangkan secara tahunan atau year on year diperkirakan 1,5%. Sementara itu, pelaku pasar juga menunggu keputusan dari pemerintah mengenai perpanjangan PPKM level 4 yang akan berakhir hari ini. Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan PPKM darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM darurat dan mengubah nama menjadi PPKM level 4, berlaku mulai tanggal 21 hingga 25 Juli. Dan pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Lantas, apakah market akan kembali menjadi galau di tengah penantian keputusan inflasi dan kepastian PPKM level 4? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom Gema Guyardi selaku Presiden Director Astronasi International. Halo Pak Gema. Halo Clara, selamat pagi. Pagi Pak, apa kabar Pak? Sehat selalu? Baik, luar biasa, sehat selalu. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan rilis data inflasi atau perpanjangan PPKM 4 begitu ya, kita masih menanti-nanti. Kita bahas dulu nih Pak terkait dengan indeks harga saham gabungan. Kemarin di penutupan Jumat justru malah tergelincir, menurun sekitar 0,83% atau 50 poin itu menjadi 6.070. But still masih di 6.000 begitu Pak. Bagaimana Bapak mencermatinya ini? Selamat pagi pemirsa dari Astronaci, kita melihat dari Financial Astrology Cycle yang akan terjadi di bulan Agustus. Diawali dengan tanggal 31, itu ada Mercury, opposition Saturnus, di mana secara historis, secara berkala kita melihat terjadinya reversal di setiap momen ada cycle tersebut. Dan juga kalau kita melihat tendensi dari tren, itu 70% dari kejadian sejak Indonesia IPO, IPO, akan membawakan bullish bias. Artinya kejadian koreksi tajam yang tiba-tiba tanggal 30 kemarin itu seharusnya akan menemui support baru either tanggal 2 atau tanggal 3 dan kemudian diikuti dengan lanjutan kenaikan. Jadi saat ini kita mencari time support, di mana time supportnya which is tanggal 2 itu hari ini atau besok, dan pergerakan indeks untuk satu pekan ke depan ini mostly akan sideways, tetapi consolidate untuk rally di minggu kedua atau minggu ketiga. Dan juga kita melihat kenapa sideways ini karena adalah earning season. Dan kalau Anda perhatikan earning season mostly 7 dari 10 probability market akan banyak turning point. Jadi dengan banyaknya reversal pada saat earning session, banyak membalikan arah pada saat pembagian laporan keuangan diberitakan, maka kita bisa asumsi minggu pertama ini akan banyak pergerakan ranging ya. Jadi kayak misalnya bisa jadi dalam 2 hari turun, 2 hari berikutnya naik dan seterusnya. Jadi harganya masih belum akan kemana-mana, tetapi setelah itu kecenderungan bullish bias-nya akan kembali ke market. Dan juga kita melihat menunggu adanya banyak nanti ada capital inflow yang masuk yang kabarnya memang di bulan Agustus ini. Cuma saya belum dapat kepastian apakah di minggu ke-1 atau minggu ketiga ini sebagai konfirmator nanti volume yang akan masuk ke market dalam jumlah yang mungkin lebih besar. Dan sektor-sektor dari beberapa saham ini akan sangat mempengaruhi, mostly dari dunia digital itu masih akan pengaruh, dan juga banking ya, banking small cap yang berhubungan sama digital ini akan
melanjutkan kenaikannya. Dan memang PPKM ini menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan, karena ini agak unik ya. Biasanya diumumkan sih kayak 1 hari sebelum deadline. Ini tanggal 2 jadi, tapi pemerintah kayaknya masih ragu. Kita saksikan aja. Dan memang COVID sih mereda ya, agak mereda gitu. Oh betul Pak, oke. Jadi masih menunggu dari capital inflow-nya dan juga kita masih menunggu dari rilis kinerja keuangan begitu ya dari perusahaan. Tapi kalau misalkan kita berbicara spesifik Pak, dari support resistance, kira-kira indeks harga saham gabungan berada di range berapa Pak? Kita lihat nanti di 6053 itu ada gap dan nampaknya hari ini kemungkinan akan dicapai, tetapi nanti di siang hari atau even pagi hari mungkin gap down terus kemudian naik ya. Dan kita juga lihat indeks kali ini itu tidak terlalu berhubungan dengan local sentiment, tetapi kita sangat berhubungan saat ini dengan global untuk bulan ini. Dan globalnya sendiri kalau kita perhatikan sekarang Dow Jones Futures sudah mulai recover plus 166, jadi ini mendukung konsep daripada bottoming kita. Maksimum 6053 itu adalah gap dan kemudian harusnya lanjut naik. Ini menurut daripada Saturnus dan Mercury cycle harusnya bullish bias lebih kuat. Dan ini juga saya sudah update di E-Club Academy untuk research daripada klien-klien kita. Oke, jadi support di 6053 bagaimana dengan resistance-nya Pak? Resistensi kalau kita perhatikan mungkin kita bisa ambil 2% karena range volatility daripada ISG ini saya predik dalam setiap hari ya, kalau kita ngomong harian itu harusnya tidak akan lebih daripada 2%, which is sebenarnya resisten utama kita sih di 6140-an itu multiple resisten dia ada di level tersebut. Itu yang harus kita waspadai. Oke baik, jadi untuk support ini berada di 6053, sedangkan untuk resistance di 6140. Tapi secara sepekan begitu ya, memang indeks harga saham gabungan ini melemah sekitar 0,52%, sedangkan sepanjang bulan Juli indeks harga saham gabungan tercatat menguat 1,41%. Tapi kalau misalkan kita melihat dari supportnya, sampai mana kira-kira indeks harga saham gabungan dapat mempertahankan posisi dari bottomnya itu sendiri Pak? Good question. Selama dia tidak turun di 5940 aman. Ya, jangan tutup dan jangan tutup di bawah itu. Itu yang paling penting. Dan 6053 itu bisa dikatakan sebagai target price yang lebih baik dia penuhi segera setelah dia kenain mungkin dengan shadow atau lower tail atau harga terendah hari ini, terus kemudian dia harusnya bisa naik. Itu yang paling penting. Oh, I see Pak. Tapi tentunya pergerakan indeks harga saham gabungan ini tidak lepas dari banyaknya sentimen yang ada begitu ya Pak ya, dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi tadi Bapak sempat menyinggung bahwa sentimen luar negeri yang masih menjadi mayoritas begitu penggerakan IHSG Pak. Ya, jadi kita juga menunggu ya. Kalau di Amerika kan sebenarnya sudah kelihatan tidak adanya kenaikan suku bunga. Harusnya dengan suku bunga yang tidak naik, BI juga harusnya tidak nurunin. Nah, yang terjadi di Indonesia kan masalahnya sekarang seperti tikus mati di lubung padi, duitnya yang masuk banyak, terus kemudian nggak bisa dikeluarin karena memang kan kondisi COVID. Nah, ini bank juga mau tidak mau daripada dia over liquidity, dia mesti turunin bunga depositonya, kan gitu, suku acuannya. Nah, kalau misalnya BI rate turunkan, kemudian suku bunga turunkan, seharusnya juga mereka harus turunin juga tuh untuk loan daripada interest loan-nya ya. Nah, ini takutnya juga akan berdampak sih sebenarnya kepada banking sektor. Nah, saya rasa lebih baik BI juga maintain aja daripada interest rate-nya ketimbang dia harus turunin lagi, ini nanti gejolak. Jadi dari Indonesia sih cuma lihat itu. Kalau inflasi ya kita jelas lah dengan kondisi kayak gini harusnya inflasinya cukup stabil, tidak terlalu bermasalah di Indonesia. Oke, I see Pak. Tapi kalau dari sentimen luar negeri seperti yang kita tahu di Amerika Serikat kasus COVID-19 semakin tinggi begitu ya Pak dengan adanya varian Delta yang baru, dan tentunya ini membuat Amerika Serikat memiliki sinyal untuk menunda tapering gitu Pak. Bagaimana perspektif Anda tentang hal ini Pak? Ya, saya setuju sih. Amerika memang naik COVID ya, tetapi mereka sudah tidak terlalu peduli dengan COVID lagi. Kenapa? Mostly masyarakatnya sudah divaksin. Kemudian vaksin Pfizer itu memang terbukti 90-an% ampuh untuk menghajar yang namanya virus Delta. Dan kalau Anda ground check, contohnya ya, di OSCOS. Jadi salah satu parameternya ini, OSCOS itu ada air show setiap tahun. Dan saya biasanya tiap tahun pasti ke sana untuk main ya, air show. Dan ini air show-nya diadakan, dan mostly orang-orang udah nggak pakai masker juga di situ. Nah, kenaikan COVID itu mereka akan anggap ini seperti badai flu biasa. Dan kemudian yang kedua, yang mereka concern sekarang bukan COVID-nya, tetapi jobless claim-nya atau nanti di hari Jumat itu juga ada non-farm payroll.
yang di concern sama Powell kemarin itu mereka melihat nanti job number-nya. Ini yang besar buat mereka. Jadi COVID itu sudah tidak menjadi concern yang terlalu signifikan di Amerika. Alright, Ini jadi yang lebih ke harus investor jobless tahu. claim-nya begitu ya Pak ya. Tapi Yes, kalau dalam negeri juga kita bisa melihat bahwa adanya PPKM level 4 begitu ya Pak. Tapi kalau misalkan PPKM level 4 diturunkan menjadi level 3 atau mungkin ditiadakan, kita masih menunggu gitu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah IHSG masih berada di support resistance yang tadi diberikan atau ada support resistance baru dengan tidak adanya PPKM? Ya, kalau misalnya kita perhatikan di dalam perjalanan PPKM ini sebenarnya sudah price in di market. Ya, jadi kalau kita bicarakan apakah dia mau PPKM level 4 kayak level 3 kayak IHSG sudah tidak begitu merespon dengan signifikan. Jadi mau apa aja yang penting kejelasan gitu, jangan digantung. Kalau misalnya Anda telat memberikan informasi itu yang nggak baik. Tetapi kalau informasinya adalah PPKM dilanjutkan, memang secara beritanya hype-nya adalah wah masyarakat tercekik, tapi pasar modal mereka sudah memiliki satu standing point sendiri. Itu yang kalau kita mau fair melihat. Oke, jadi IHSG ini sudah memiliki standing point dan nampaknya sudah tahan banting begitu ya Pak ya dengan adanya PPKM 3 lah, 4 lah, darurat dan lain hal sebagainya. Baik Pak, kita jeda terlebih dahulu. Di segmen berikutnya kita ada emiten update yang sudah disiapkan oleh redaksi IDX Channel. Pemirsa, market opening akan segera kembali. Kita masih menyaksikan market opening pemirsa. Berikut ada grafis emiten update yang sudah disiapkan oleh tim redaksi IDX Channel. Di mana yang pertama PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA berencana pecah nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Dan yang kedua ada laba bersih Medikaloka Hermina atau HIL melonjak 442% di semester 1 mencapai 544,65 miliar. Dan yang ketiga ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP berhasil mencetak laba bersih sebesar 586,57 miliar dan ini naik 20,54% pada semester 1 2021. Dan emiten dengan kapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ini berencana memecah nilai saham atau stock split dengan rasio 1:5. PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA berencana akan melakukan aksi korporasi yakni dengan memecah nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Dipecahannya jumlah saham BBCA saat ini tentu akan berdampak kepada likuiditas saham. Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia Jumat 30 Juli lalu, manajemen BBCA menyebut selain bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham BBCA, stock split juga membuat harga saham BBCA menjadi lebih terjangkau bagi para investor retail, termasuk demografi investor muda. Jika mengacu pada harga penutupan akhir pekan lalu yakni 29.850 per unit, maka diperkirakan saham BBCA bisa jadi relatif murah ke harga 5.970 per sahamnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mari kita melihat grafis kinerja saham BBCA di mana per Jumat 30 Juli 2021 ini minus 1,16% di level 29.850, sedangkan kinerja year to date-nya minus 11,8%, di mana PER-nya 25,5 kali dan market cap-nya berada di 736 triliun rupiah. Dan sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom Bapak Gema Guryadi. Halo Pak Gema. Halo. Bapak, ini terkait dengan stock split nih ya, Bank BCA yang berencana akan menjadikan rasionya ini 1:5. Dan tentunya ini memiliki relasi dengan adanya penambahan likuiditas gitu ya untuk Bank BCA itu sendiri. Bagaimana Bapak mencermatinya? Kita perhatikan penambahan likuiditas itu seharusnya bisa mendukung orang-orang yang milenial terutama yang menguasai pasar saat ini. Katakan dari sisi retail itu bisa mencicipi saham blue chip yang bagus. Jadi mereka tidak lagi terjebak di dalam saham-saham yang tidak memiliki strong fundamental.
Tetapi kita juga remind kepada mereka agar berhati-hati dan belajar yang namanya price action analysis-nya, walaupun memang PBV valuation-nya katakan itu sudah tergolong murah, tetapi murah itu bisa lebih murah lagi gitu ibaratnya. Dan kalau kita melihat dari cycle BBCA saat ini, tidak dalam kondisi yang asik juga, terlalu banyak sideways dan konsolidasinya. Kalau kita melihat area gap di 27.950 bisa jadi dia akan ke sana, mungkin sekitar 10% downside dari sekarang ya. But let's see, dengan adanya pembukaan pre-opening hari ini aja menurut saya itu juga masih masuk di dalam satu konsolidasi yang besar sekali. Dan BBCA ini baru menarik ketika dia benar-benar bisa dimainkan atau ditradingkan di atas 31.000. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita melihat juga di pembukaan pada hari ini Bank BCA berada di level 30.300 begitu ya. Tapi dengan adanya stock split ini, kalau misalkan kita melihat sekarang berada di 30 ribuan begitu, kalau nanti setelah stock split ini akan sekiranya ini 5.500-an begitu Pak. Apakah ini akan menaikkan minat investor terhadap Bank BCA? Harusnya ya, kalau level 5 ribuan tuh menarik banget ya. Jadi karena gini loh, psikologi yang ada di pasar tuh salah kaprah. Jadi seringkali orang bilang ini, aku lebih baik beli saham yang harganya 200 atau 1.000 rupiah ketimbang beli yang 30.000 karena saya bisa dapatnya lebih banyak. Itu sebenarnya nggak make sense. Karena sebenarnya kalau misalnya Anda hanya bisa beli BCA 1 lot dibandingkan Anda bisa beli 100 lot saham yang lain, itu sama aja. Karena di dalam saham itu larinya pakai percentage. Nggak peduli Anda beli banyak atau beli sedikit. Yang penting itu saham yang harus kita tradingkan harus liquid. Dan saya sangat setuju kalau BBCA ini sudah akan nantinya bermain di level 5 ribuan dengan tujuan likuiditas itu penting. Begitu. Oke, jadi kuncinya adalah likuiditas dari Bank BCA itu sendiri, begitu ya Pak. Oke, tapi bagaimana sebaiknya sikap investor sekarang Pak untuk Bank BCA yang sekarang berada di level 30.300? Apakah chip in sekarang kah, HK, atau justru tunggu dulu Pak, wait and see? Kita nggak akan chip in sekarang karena ini marketnya dari BBCA-nya banyak konsolidasinya di atas 31.000 atau di 27.900 saya baru akan mempertimbangkan masuk. Oke, di 27.000 justru Pak untuk supportnya? Ya, 27.500 sampai 28.000 lah katakan di situ ya. Itu ada area support penting yang harus diperhatikan di sana. Di level itulah saya akan menentukan untuk saya masuk atau sekalian ketika dia sudah keluar dari konsolidasinya di atas 31.000. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat sekarang justru saham dari BBCA ini berada di 30.300 dan tadi Pak Gema menyarankan apabila investor ingin masuk ke dalam Bank BCA itu tunggu di 27.700 sampai dengan 28.000. Ini masih lamakah atau akan waktu sebentar lagi begitu Pak menyentuh level yang diinginkan? Iya, pengalaman saya kalau dalam situasi seperti BBCA kayak gini kita nggak perlu tungguin. Jadi trade what you see, ya itu kata filosofi yang penting. Trade what you see, jangan what you think, what you assume. Pokoknya nggak ada angka itu ya udah nggak usah disentuh. Antri di bawah atau ketika nanti dia sudah banyak demand masuk dan dia diperdagangkan di atas, baru kita masuk di atas. Kalau begitu, apakah ini profilingnya tepat untuk short term investor atau long term investor, Pak? Dua-duanya. Kalau saat ini di harga-harga saham banking yang saat ini lagi lumayan orang bilang terpuruk ya, kecuali bank digital. Ini big banks-nya memang kan lagi sakit gigi nih semuanya. Nah ini cocok sebenarnya buat mid-term sama long-term investor karena kayak BRI, Bank Mandiri itu nawarin di atas 25% return semua. Masalahnya kapan? Ya, saya melihat kuartal 3 ke atas baru bisa dipanen. Saat ini adalah saatnya menabur bibit. Oke, jadi memang pertanyaan ini kapan begitu ya. Tapi terlepas dari Bank BCA begitu Pak, bagaimana dengan saham sektor perbankan saat ini Pak? Ya, sektor perbankan sendiri kita melihat yang hot money-nya itu ada di saham-saham banking digital karena based on hype. Itu kata kuncinya. Market Indonesia saat ini tidak ditradingkan berdasarkan common sense dari sisi valuasi atau intrinsic value-nya, tetapi lebih karena hype dan story-nya. Ini yang penting sekali. Jadi jangan sampai terjebak di dalam pemahaman saya hanya akan stay di saham-saham yang memiliki intrinsic value atau memiliki orang yang ngomong value daripada quality stocks-nya. Itu pemahaman yang menurut saya bukan untuk seorang trader yang aktif. Jadi untuk trader kan goalnya untung dan saya kasih satu clue bahwa keuntungan itu bisa didapat sesuai dengan story-nya. Konsep susu beruang lah gitu ya yang kemarin itu. Nah kalau misalnya Anda melihat bahwa saat ini momen daripada teknologi itu menjadi demam di pasar modal Indonesia,
maka saham-saham besar akan istirahat dulu karena hot money-nya dipompa ke sana. I see. That's a really good words ya. Jadi memang kita harusnya mengikuti hype begitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari investor behavior yang ada di Indonesia ini cenderung mengikuti hype begitu. Tapi kalau misalkan untuk mengkoleksi saham perbankan itu sendiri Pak, jadi lebih baik yang big caps atau low caps begitu? Seperti yang kita tahu bank digital kan masih low caps begitu Pak. Jadi dua-duanya kayak Arto itu kan sebenarnya udah bukan small cap banget. Cuma yang diperhatikan adalah likuiditasnya. Jadi kayak misalnya saham Arto, terus kemudian ada saham BBYB, itu Bank Neo itu ya. Itu Bank Neo itu kan kalau tidak salah BCA punya ya. Jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi ini saham-saham kayak gini ini memang nggak liquid sih. Kalau Anda perhatikan dia baru mulai menggila itu di Februari, terus kemudian menggila lagi di Juli, tapi sebelumnya ini kan saham mati gitu. Nah, yang model-model kayak gini nih yang kita ngeri sebenarnya. Jadi tapi persentasenya tinggi ya. Jadi caranya gimana? Di split portofolio. Kalau misalnya ada punya uang 20% dari portofolio mau ditaruh di bank. Mungkin 30% dari 20% tadi, katakan Anda punya uang 200 juta untuk banking, ya 60 jutanya buat trading saham-saham yang benar-benar liar kayak WBYB, terus kemudian Arto mungkin saya udah consider bisa masuk di main portofolio. Nah, akhirnya nanti kita ambil average, secara average, dollar averaging cost lah ibaratnya, itu nanti berapa profit yang bisa didapatkan dari gabungan antara big cap stock dengan teknologi atau digital banking stocks. Nah ini harus dimainkan, harus pintar-pintar nih trader ramuin portofolionya gitu. Oke Pak, tapi kalau dari sisi bank digital, mana yang dijagokan oleh Pak Gema ini? Saham apa nih Pak, bank digital? Digital kalau mau aman itu tetap di Arto. Arto ya? Ya itu kalau mau aman ya, karena Arto ini memang dia naiknya cukup tinggi tetapi di-maintain. Nah untuk beli Arto juga harus pintar-pintar, nungguin dia koreksi, terus kemudian kita masuk lagi. Ya, terus BBYB menurut saya kayaknya bakal diseriusin. Jadi ini baru kayak gerakan pertama sehingga masuklah ketika dia mengalami koreksi karena volatility-nya tinggi sekali, hati-hati minus 10% atau untung 10% itu hal yang gampang sekali gitu. Oke, jadi masih kalau Bank Neo ini volatilitasnya masih sangat tinggi, jadi yang mungkin lebih enak dikoleksi itu justru Bank Arto. Tapi kita melihat dari pembukaan perdagangan sekarang Bank Arto lumayan terperosok Pak, minus 1,39%, sekarang di level 17.700. Kan tadi Bapak bilang harus investor pintar-pintar ya Pak ya, harus masuk ketika terkoreksi. Ini sekarang sudah terkoreksi, apakah waktu yang tepat Pak di 17.700? Iya, saya rasa di sini ada satu demand level di 16.000 ya, jadi masuk bertahap aja. Untuk saham-saham yang high volatile kayak begini masuknya bertahap, dan kalau saya pribadi, saya mungkin akan tunggu di 15.000 sampai di 16.000 kurang lebih di level itu karena nggak ada salahnya menunggu gitu. Betul. Dan sebagai backup plan-nya kalau memang dia sudah turun tetapi nggak nyampe ke sana ya siap-siap masuk. Kuncinya adalah terjadi reversal ketika dia mengalami koreksi tiba-tiba dia mulai up lagi kita hajar kanan gitu ibaratnya. Betul. Jadi memang cicil beli saja begitu ya Pak ya sampai Ya, cicil beli. Sampai harganya itu ya tadi yang diinginkan 15 ribuan begitu Pak. Oke. Ya. Baik Pak, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa dan kemana-mana, Market Opening akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa dan sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom Bapak Gema Guryadi selaku President Director Astronaci International. Halo Pak Gema. Ya, halo. Iya Pak Gema, kita update dulu ya indeks harga saham gabungan pada hari ini dibuka menghijau di 6.083 dan sekarang kenaikannya sudah sampai 0,24% Pak dari pergerakan indeks harga gabungan di pekan ini begitu ya Pak. Adakah saham-saham pilihan yang dilirik oleh Pak Gema Guryadi? Oke, kita pasti ya kalau misalnya bicara tentang long term saya tetap banking karena itu persentasenya gede. Tetapi tadi kita sudah bahas, saya pro ke saham kayak Arto ya untuk digital, tetapi ini yang spesifik yang mungkin satu hal alternatif. Saya melihat mining stocks itu menarik. Mari kita mulai dari metal mining ya. Di situ ada TINS yang nampaknya struggle untuk terus naik, tetapi ya memang dia akan berjuang terus naik. Apalagi ada gap di atas lumayan banyak. Gap di 2.200-an itu ada dan kita melihat selama dia tidak kembali lagi ke di bawah 1.400 harusnya TINS-nya bisa menjadi satu
menarik untuk dipertimbangkan dengan target kurang lebih 1920 misalnya, terus kemudian target price berikutnya di 2280. Oke, Terus baik. kita juga melihat dari coal mining ini karena memang hype-nya adalah ekonomi dunia recovery. Jadi kalau kita mau lihat globally, walaupun mereka ada pertumbuhan COVID lebih lanjut, tetapi mereka udah recovery dan produksi mulai dilakukan di mana energi dibutuhkan. Maka saham seperti ITMG yang mana juga secara price action analysis itu ada cup and handle, itu bisa terus naik kurang lebih sampai 18.500 di sana. Ya. Oke. Itu target paling kecil tuh 18.500 karena ideally kalau dia mau lanjut itu ada gapnya gede banget di 23.000, tapi kan long ya, lebih waktunya lebih panjang. Jadi buat pecinta coal nih harusnya senang dengerin siaran kita nih hari ini karena juga nanti ada Adaro. Adaro itu target price kita di 1450. Oke. Ini untuk target pendek aja. Jadi supaya pemirsa juga bisa ancang-ancang kalau yang punya Adaro paling nggak bisa happy di situ. Dan kemudian satu lagi SCMA. Nah, SCMA ini benar-benar untuk trading. Mudah-mudahan SCMA bisa lanjut ya, target price-nya kurang lebih nanti di 2.700. Oke. Sekarang kita akan membahasnya satu-satu ya Pak. Tadi Bapak sudah bilang ada Adaro, ada TINS, ada SCMA dan juga ITMG. Kita mulai dari Adaro begitu Pak ya. Sekarang berarti Bapak tadi sudah mention terkait dengan support resistance ya. Support berada di 1260 dan resistance berada di 1450. Kalau misalkan kita melihat pergerakan Adaro Pak, sekarang berada di 1350. Bagaimana sikap investor Pak? Apakah harus HK sekarang begitu atau nunggu dari supportnya yang tadi Bapak bilang di 1260 Pak? Oke, 1260 itu ada area yang nggak boleh ditembus. Dalam pola kayak begini, kalau saya boleh cicip dulu lah. 1330, 1355, saya mau masuk dulu nih, harusnya masih bisa. Terus kemudian selama dia tidak tutup di bawah 1240, saya biarin gitu. Cara mainnya kayak gitu. Karena dia ini mestinya masuknya tanggal 29 kemarin, ketika satu hari dia bangkit dari 4 hari koreksi, itu sebenarnya kita masuknya di situ. Tapi dengan melihat pola yang terjadi, volumenya terus naik, artinya ini ada demand yang bisa terus melanjutkan kenaikannya. Oke baik, jadi memang harus cicil beli begitu ya investor ya Pak. Tapi terkait dengan Adaro begini ya Pak, walaupun Adaro ini juga memiliki momentum begitu ya, di mana harga batu bara ini kan cenderung naik begitu ya Pak. Bahkan yang kemarin saja pekan lalu pernah menyentuh level tertingginya itu di 143 US dollar per metric ton. Apakah ini memiliki sinyal baik untuk Adaro di kedepannya atau justru memang sentimennya tidak begitu berpengaruhi harga batu bara sekarang Pak? Jadi kalau kita melihat harga US Index untuk DJ Coal itu sangat penting sekali untuk batu bara. Itu yang pertama. Jadi sebagai harga reference karena mereka memiliki korelasi yang positif. Yang kedua adalah bagaimana China itu nyedot batu bara dan itu menjadi barometer. Jadi kalau China sendiri merasa bahwa dia harus stop, itu biasanya harga batu bara di Asia Tenggara udah berantakan. I see. Nah, ini yang membuat dia itu naik kan salah satunya memang karena dari China sendiri mereka agresif dan kita bersyukur bahwa di China sendiri itu udah kelar lah ibaratnya drama tentang COVID itu, bahkan di Wuhan sendiri kan udah lumayan normal. Jadi dari sini itu kita bisa perhatikan kalau mereka belanja berarti Asia Tenggara juga akan naik karena mereka ngambilnya itu dari sini. Mereka itu nggak mau exploit mereka punya coal karena mereka punya duit. Jadi coal-nya itu dipakai untuk 1 abad ke depan. Saya nggak tahu bumi masih ada nggak, tapi mereka mikirnya nggak begitu gitu. Iya Pak, jadi memang bukan harga batu baranya saja yang menjadi perhatian, tapi juga demand-nya begitu ya, apalagi dari China begitu ya, yang merupakan importer terbesar untuk batu bara. Tapi kalau misalkan kita melihat nih Pak ya, kita bisa lihat bahwa kinerja Adaro di kuartal pertama 2021 ini tidak begitu bagus begitu ya. Bahkan sekarang pendapatannya itu turun sekitar 7,8% dan kalau misalkan kita lihat juga laba bersih perusahaan juga turun 27% secara year on year. Dari financial yang mungkin bisa dibilang tidak begitu robust begitu ya. Apakah ini menjadi pertimbangan untuk investor untuk masuk ke Adaro atau justru tidak begitu melihat pergerakan dari saham Adaro yang cenderung naik terus begitu Pak? Mari kita lihat pembuktian asumsi saya, hipotesis saya bahwa market ini bergerak dalam hype. Kita melihat bahwa US Coal, kalau Anda mau lihat itu Anda bisa lihat dari investing.com atau TradingView, kodenya adalah DJUSCL, itu terus naik, sekarang udah di 8, harusnya ngejar resisten di 9. Harga lebih ngikutin
USCL ketimbang ngikutin daripada persepsi terhadap laporan keuangan. Kalau Anda mau bicara tentang laporan keuangan, buka INTP. Labanya naik, sahamnya jadi apa sekarang? Nah, itu menunjukkan bahwa hype itu memang benar-benar terjadi. Dan ini mungkin satu sejarah orang-orang yang baby boomers, yang trading saham atau investor yang zaman-zaman bapak kita nih, Clara. Mereka mungkin nggak bisa terima konsep kayak begini. Kayak Arto. Apaan Arto, valuasinya mahal ya? Valuasinya mahal tapi sahamnya terus naik. Mereka tuh stres sebenarnya ngelihat apa yang terjadi di dunia kita anak-anak muda sekarang ini. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang laporan keuangan jelek, tetapi kalau memang industrinya itu membutuhkan currently memang lagi hot, ya investor akan beli. Karena ingat, laporan keuangan is talking about the past. Nah, sekarang kita mesti fair. Kalau kondisi yang ada demand ini adalah tentang future demand, maka valuasi terhadap laporan keuangan dengan kondisi hype seperti ini, itu yang harusnya di-compare. Jadi jangan melihat laporan keuangan yang lalu atau yang saat ini, karena apa yang terjadi saat ini merupakan prestasi dari kejadian yang sebelumnya. Nah, itu yang nggak apple to apple. I see, oke. Jadi balik lagi Pak ya, kita melihat hype yang terjadi sekarang begitu ya Pak ya. Lab yang kemarin biarlah kemarin, tapi kita lihat hype yang sekarang begitu, bagaimana pergerakannya. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang Adaro, bagaimana dengan TINS ini Pak. Untuk support tadi di 1550 dan resisten di 1920. Dan kalau misalkan kita melihat pergerakan TINS pada hari ini Pak ya, tunggu sebentar, kita melihat ini justru berada di 1645 begitu. Masih jauh dari resistensinya ya di 1920. Apakah ini tandanya investor harus hajar kanan atau justru harus wait and see dulu nih Pak, tunggu sampai supportnya dulu? Oke, dengan kondisi kayak begini saya cenderung akan menunggu di support. Jadi ini kan sekarang kalau saya trading saham itu biasanya saya pakai time frame H4. Ya, H4-nya itu mulai ada satu rejection. Biasanya dalam kondisi kayak gini saya akan tunggu dulu selama dia tidak di bawah 1575 saya biarin. Maka strateginya adalah saya mencari support deh gitu. Jadi saya nggak mau ambil posisi apa-apa dulu. Di sini kita melihat 1560 itu kan ada support yang cukup penting. Jadi mulai dari ibaratnya 1500 sampai 1560. Jadi lebih baik saya mau pertimbangin, saya wait and see, tunggu harganya di bawah 1550 lah. Nah, setelah itu terjadi sebuah rejection baru saya akan masuk. Tapi kita pantau ketat nih, jangan sampai kelewatan gitu. I see. Jadi memang tunggu saja dulu ya, masih jauh begitu ya ke 1550. Ini yang menarik lagi nih, saham pilihan dari Pak Gema adalah SCMA begitu ya Pak ya, Surya Citra Media. Tadi supportnya dikatakan di 2080 dan resistensinya berada di 2750. Tapi pertanyaan saya, kenapa SCMA Pak? Ya, EMTK, SCMA itu juga penting. Kenapa? Karena lagi pandemi ini disuruh di rumah terus, orang ngapain? Nonton TV ya? Betul sekali. Nah, iklan-iklan juga akan bertebaran. Orang-orang akan pasang iklan habis-habisan. Mau di YouTube AdSense, kayak mau di TV, kayak mau di media. Nah, ini yang akan menjadi hype-nya gitu. Jadi kalau kita perhatikan kenapa harus saham-saham TV, pertama adalah harus cari saham-saham yang liquid. Ya kan sekarang yang gede-gedean kan adalah MNCN, itu saingannya kan peer-to-peer-nya adalah MNCN atau kita ngomong SCMA. Jadi kalau kita perhatikan MNCN-nya tumbang terus ke bawah, nah SCMA-nya malah naik ke atas barengan nanti sama EMTK dan kawan-kawan itu. Nah ini yang dilihat, berarti ini yang menarik di Indonesia sekarang sektornya sama pun belum tentu sahamnya sama-sama naik. Betul, jadi, Pak. Kita mesti lihat, itu yang namanya hot money-nya lebih suka yang mana. Sometimes mereka suka for no reason, bukan karena mereka lihat laporan keuangannya, tapi mungkin karena lihat bisnis modelnya gitu. Jadi mungkin bisnis model lebih dilihat daripada laporan keuangan yang ada, begitu ya Pak ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena Indonesia ini lagi demam startup. Jadi konsep berpikirnya adalah konsep berpikir angel investor atau venture capital yang melihat startup konsep. Jadi kalau seandainya ada satu perusahaan sama-sama di dunia media atau digital, tetapi dia tidak memiliki bisnis model yang bisa mirip-mirip dengan startup yang bisa gede, mereka nggak akan dipilih. Itu menariknya. Oke, baik Pak. Dan kita bisa melihat tadi SCMA sudah kita bahas, sekarang tinggal sisa nih ITMG Pak. ITMG ini menarik ya, supportnya di 15.850 dan untuk resistensinya di 18.500. Kenapa ITMG Pak? Ya. ITMG kalau dipikir-pikir ya dari dulu memang ITMG itu kuat sekali. Kalau kita ngomong dari kemampuan dia, cash-nya dia itu paling gede. Dan ini company konservatif dari dulu. Sahamnya pun tidak
tidak banyak hengki-pengki lah, nggak banyak mainan-mainan yang aneh-aneh. Jadi kalau rugi ya rugi gitu ya, kalau untung ya untung, dan liquidity-nya dijaga. Terlebih kenapa saya pilih ini kali ini karena adanya cup and handle pattern dari price action analysis-nya ini cukup strong bahwa ini bullish-nya tuh akan cukup lama gitu. Oh, I range-nya. see. Dengan keyakinan jadi bullish agak lama ya. Betul, investor nggak boleh lihat juga day by day sih sebenarnya. Jadi kalau kayak hari ini mulai merah, ya udah tungguin aja di support, misalnya 16.200, 16.100. Jadi benar-benar main sabar. Ini jangan disamain ITMG dengan mainan kayak Arto atau EMTK. Nah, ini kan tergantung juga, profil yang nonton kita kan beda-beda. Ada anak muda, ada yang usianya lebih dewasa, lebih mature, misalnya lebih sibuk. Jadi saya mix ya, combine. Ini kayak saya ngeramu portofolio, jadi buat Anda yang memang pecinta coal, saya merasa bahwa ITMG termasuk yang aman lah untuk kita beli. Karena safety first ya. I see, safety first begitu ya Pak ya. Kita jangan samakan persepsi dengan kayak Arto dan bank digital begitu, karena ITMG ini cenderung konvensional. Oke, dan kalau misalkan kita melihat dari investor behavior-nya, apakah ini lebih baik untuk short term atau long term begitu Pak untuk ITMG? ITMG mainnya long. Harus tahan endurance, terus kemudian kita fokus terus, dan di sini kan ada gap di 23 ribuan. Kalau kita perhatikan kan saham ini kan pernah sampai 32.000, dan saya itu selalu punya prinsip, nggak ada saham yang selamanya turun, nggak ada yang selamanya naik, dan harga yang dulu pernah ada itu bisa dicapai lagi suatu hari. Betul Pak, semoga bisa tembus lagi gitu ya Pak di 30.000, makanya kita belinya di serendah-rendahnya begitu ya, di 15.000 kalau bisa Pak. Betul. Oke, baik Pak, what a delightful conversations that we had. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami ya Pak Gemma Guyardi selaku Presiden Director Astronaci International. Sehat selalu Pak. Thank you, my honor to have a show with you, Clara. Thank you. Ya pemirsa, Market Opening akan segera kembali.